Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan percepat sesi ngobrol bareng Coach Jimmy. Jadi, saya sebetulnya mendapatkan ide sebentar. Saya ambil. Saya sempat kepikiran untuk membahas mengenai NLP itu karena saya baca buku ini. Bentar. Abdillah. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, akhirnya kita live bareng ini. Jadi itu Adidasnya itu. Iya, biasa buat lari kan gitu. Sekarang dipakai buat ini. Jadi basically pertama saya baca bukunya yang saya beli di Coach Jimmy itu. Yang mana? Yang NLP. Yang kan ada NLP for sales sama lagi satu apa ya? Kok saya lupa. Nih. Oh. Nah, itu dia. Mind Secret Control. Ya. Nah, itu tertarik banget. Kemudian saya belajar dikit dan saya baca buku ini, Kun. Anthony Robbins. Iya, baru. Nah, di sini kan dijelasin juga itu NLP. Akhirnya saya menemukan bahwa ternyata memang benar rata-rata orang-orang sukses itu pakainya NLP buat gitu ya? programming diri mereka. Nah, itu yang akhirnya saya penasaran banget gitu. Oke. Kenalin dulu dong. Kenalan dulu Coach Jimmy ini. Ya, saya temannya Abdillah Sanad. Walaupun belum pernah ketemuan langsung. Siap. Timnya ruangpulih.com. Bentar, Oke, kita langsung. Udah disiapin. Siap, silakan lanjut. Saya siap ditanya jawab. Ini kita uji coba juga di StreamYard. Ya. Suara saya jelas nggak? Suara jelas. Teman-teman yang mau nanya bisa nanya ntar ya. Nggak usah malu-malu. Siap. Kita mulai dari NLP itu, Coach. Jadi NLP itu sebetulnya apa gitu? NLP itu singkatannya dari Neuro Linguistic Programming. Dan itu ada yang bilang pembelajaran otak, bisa juga alat bantu, sampai ada yang mendewakan NLP juga ada. Jadi NLP tergantung siapa yang pakai menurut saya. Oh gitu. Ya, Queen dicuekin tuh siapa tuh Queen? Hai Om Lex Praxis. Ada si Om Lex. Nah, Om Lex sih pakai NLP buat cari cinta. Waduh, luar biasa dong. Nah, sebetulnya Nah, itulah NLP. Jadi tergantung apa itu NLP, tergantung orang yang pakai. Ada yang bisa untuk bantu healing, bantu terapi, ya NLP jadi alat bantu buat terapi. Cara kerjanya gimana dia, Coach, NLP itu? Cara kerjanya banyak. Cara kerja dasarnya, dia bermain banyak di 5 panca indera. Jadi panca indera itu yang kita mainkan secara visual, auditory, kinestetik, olfactory, gustatory. Visual, jadi indera penglihatan, indera pendengaran, indera pengecapan, indera perasa, indera penciuman. Dia diketahuan lah, Queen di Farah dicuekin, kasihan kan. Ngopi dulu deh, Queen. Ngopi dulu ya. Silahkan. Nah, itu kan menarik tuh. Jadi kita pakai 5 panca indera. Terus ini yang menarik. Saya kebetulan subscribernya Denny Susanto, dan dia bilang kalau kamu punya 5 skill ini, kamu nggak bakal kekurangan income. Jadi public speaking, marketing, sales,
kemudian lagi satu apa ya? Kalau nggak salah menulis copywriting. Nah, Oke. yang terakhir dia tekenin itu adalah NLP Oke. di video itu. Nah, sebetulnya apa yang membuat NLP ini istimewa? Bisa membuat orang menjadi kaya dalam tanda kutip itu adalah dreamsnya banyak orang gitu. Sebenarnya tergantung penggunanya. Kayak Denny Santoso, saya tahu dia belajar sama siapa. Kolega saya juga. Nah, dia pakai NLP buat apa? Dia buat cari duit ya, cari duit kan jadinya. Saya juga buat pakai duit. Tapi lebih bagaimana saya ingin menyebarkan ilmunya gitu. Dan menjadikan ilmu ini sebagai cari duitnya saya. Jadi saya mengajarkan ilmu, mengajarkan manfaat, dapat duit dari situ. Jadi tergantung yang pakai. Nah, misalnya Abdillah sana nih, kamu cari duitnya pakai apa? Saya dengan terapi, dengan konseling, oke. Nah, dengan NLP kita bisa bantu lebih cepat. Kita bisa bantu hal-hal yang biasanya psikologi butuh beberapa sesi, kita dalam satu sesi bisa selesai. Oh, oke. Jadi bisa faster, stronger, and better. Jika Anda pakai coaching, maaf kata, orang coaching atau orang coach atau seorang coach yang belum mempunyai skill NLP, dia coaching skillnya nggak bakal bagus. Bagus bisa, tapi nggak bakal kuat, nggak bakal strong. Itu menurut saya. Ya, karena memang building rapport kebanyakan di NLP ya diajarinnya. Building rapport, listening skill, questioning skill, itu di NLP semua. Jadi pertanyaan saya, Abdillah udah belajar NLP belum? Ini belajarnya lewat buku coach, masih belum disertifikasi. Ini masih makanya naik nanya nih. Bulan depan gue bikin semuanya ya, bulan depan. Lalu coach standar. Nah, bulan Juni gue buka semuanya online. Jadi silakan dipilih-pilih. Mau yang kelas biasa 500.000 ada. Yang sertifikasi internasional ada. Kalau yang kelas biasa mau belajar yang buat pemula coach. Pemula banget yang ngerti nih. Pemula banget saya bikin ada 3 jenis. Jadi 3-3-nya bisa diikut semua dan itu saling berhubungan. Jadi ada yang saya bikin berdasarkan buku ini. Ultimate Introduction of NLP. Ya. Itu tanggal berapa tuh ya? Tanggal 4 Juli. Lanjut lagi ini. Ini 5 Juli. Lebih advance-nya ini. Nah, main control. Nah, Agustus saya buka yang ini. NLP for Sale. Jadi saya buka semua nanti Juli. Kita buka semua lah rahasianya. Jadi buat orang yang belum pernah belajar sama sekali, ya itu ambil yang itu. Gitu. Oke, cara belajarnya gimana tuh kalau umpamanya bulan ini, bulan Juli ya? Pakai ini aja, pakai video conference. Kita pakai Team Link. Jadi bulan lalu saya udah uji coba. Oke. Peserta baru 4 orang pun saya bisa ngajar massal ya. Yang 8 orang juga bisa, ya terbanyak kita 12 orang, itu pun bisa. Jadi online pun bisa belajar seharian full, sama seperti kelas biasa. Nah, itu tersertifikasi atau bagaimana? Enggak, itu enggak sertifikasi, itu murah meriah lah, 100.000. Kalau mau sertifikasinya ada lagi, tanggal 10, 6 hari, 10, 11, 12, 17, 18, 19. Lalu mau ikut kan? Oke, daftar deh. Oke, menarik. Saya sebetulnya dapat pertanyaan nih, Coach. Dari beberapa pemuda, masih kuliah sih mereka. Terus mereka nanya, kalau umpamanya saya kan masih muda banget, belum mulai karir, belum apa-apa lah. Terus saya ingin mulai belajarnya dari mana?
maksudnya pengembangan diri. Nah, saya bilang kalau untuk coaching kan mungkin untuk yang sudah berkarir lebih enak ya. Kalau untuk NLP saya bilang NLP bisa dipakai, soalnya mulai dari awalnya bakal masuk di NLP juga. Coaching kita juga raportnya pakai NLP kebanyakan gitu kan. Ya, tapi Nah, kalau untuk yang anak-anak muda nih, Mas nggak diajarin cara building rapport-nya. kalau untuk anak-anak muda gimana coach NLP ini? Anak-anak muda mungkin belajarnya law of attraction. Law of attraction lebih pas, apalagi mereka belum punya kerjaan, nggak tahu masa depannya gimana, belum punya pacar. Nah, law of attraction lebih tepat, bukan NLP. NLP bisa buat orang anxiety, bisa banget. Orang yang stres bisa banget, yang depresi bisa banget. Saya belajar awal NLP gara-gara saya depresi kok, state of depression. Saya udah didiagnosa levelnya depresi, bukan hanya stres. Saya minum obat penenang sama psikiater, ke psikolog seminggu 2 kali waktu itu, 2001 lah. Waktu itu NLP ke psikolog aja masih jarang, ke psikolog aja itu tabu gitu. So ya begitulah. Jadi kalau untuk buat anak-anak baru lulus, jadi belajarnya law of attraction. Ya, yang belum punya pacar, dan silakan. Kalau belum punya pacar, yang sudah punya pacar belum nambah lagi boleh. Oke, menarik nih. Bahwa NLP ternyata bisa juga untuk menyembuhkan depresi gitu ya. Bisa. Wow. Nah, alhamdulillah buat anak-anak grup. Trauma apa bisa diatasi dengan NLP itu, Coach? Trauma bisa. Fobia bisa. Ya kan? Misalnya, gue takut nih cowok-cowok yang mukanya kayak Abdillah, jenggotan, ya kan? Tampang Arab, gitu kan? Dia nggak pakai sorban. Kalau pakai sorban, wah gue ngeri nih. Gue trauma sama orang-orang kayak beginian katanya, gitu. Kita bisa beresin juga. Kalau kayak Queen tuh, ya, misalnya dia belum bisa move on sama pacarnya berikutnya, ya kan? Nah, kita bisa beresin juga pakai NLP. Bahkan dia lupa punya mantan gitu, ya kan? Rekomendasi buku NLP nih. Ada 4 tuh. 1, 2, 3, 4. Nah, itu bisa dijelasin, Coach. Bedanya tuh, Coach. Yang 4. Kalau yang 2 itu saya udah baca tuh. Yang mana? Yang NLP for Sale sama Mind Control Secret saya sudah baca. Oke. Yang tengah itu saya sempat baca sedikit. Ini udah limited nih. Ini udah sisa dikit, saya aja nggak nyampe 10 nih. Ya, ini udah langka nih buku nih. Yang ini sama ini itu serial. Serial. Ya, kan ini serial. Kalau ini memang untuk komunikasi, untuk speaking, ini semua nih. Ya, para coach belajar ini seru nih harusnya. Ya. Iya, Bang Henry, kalau mau bukunya ada di Facebooknya. Udah, kalau mau beli suruh Abdillah aja, beli sama Abdillah. Abdillah kan udah reseller. Iya. Nanti saya kirimin gambarnya, ada semua lengkap. Nah, kalau untuk orang yang trauma, pakai yang mana tuh, Coach, bukunya? Pakai ini bisa. Ya, ini juga bisa. Ada dua-duanya, ada skillnya kok. Ya. Kalau mau lebih canggih bisa pakai ini kita sebagai lebih bisa bantu. Kamu maunya luka batin atau sukses? Kamu beresin luka batin dulu baru bisa sukses. Jadi nggak bisa namanya sukses tanpa ada luka batin. Jadi belum beres itu namanya. Mau dong, Coach, bisa, Queen. Nanti langsung saya kirimin katalognya.
mau kita terapi juga bisa kalau ada yang mental. Nah, kalau saya waktu kemarin di kelas NLP kita coba, saya kasih tools, kita terapi massal gitu. Jadi di kelas ini sama kelas ini saya ada bagikan beberapa tools. Itu murah lah, bila cuma 500.000, lu modal handphone, modal notebook udah bisa belajar NLP dari saya. Siap, siap. Gitu. Bukunya apa dong buat luka batin? Namanya Betadine, Bapak, sama Tensoplast. Itu buat luka. Ya, dibersihin dulu pakai Betadine, tempel pakai Tensoplast. Bercanda aja. Ini Hansaplast ya, tempel ini buat luka batin Anda. Lebih Silakan aja. enak. Dan apa lagi? Ini kebetulan Queen ini dia punya ini coach, dia membina orang-orang anxiety buat di Jawa Tengah. Nah, dia membantu mereka untuk keluar dari anxiety. Kalau untuk orang-orang itu baca buku yang mana nih? Yang hijau apa yang warna-warni nih? Anxiety tahu dulu, anxiety itu ada pemicunya. Mungkin Abdullah yang ngajarin lah, karena lo bikin buku kan. Kagak, saya kan saya ngajarin si siapa Henry Wibowo. Saya kan cuma dari DSM 5 sama pengalaman pribadi. Anxiety itu ada kadarnya, anxiety itu ada pemicunya. Kita cari tahu dulu pemicu anxiety-nya itu apa. Ada bisa ngomongin future. Anxiety takut future, kerjaan kah, duit kah. Ada anxiety buat the past, dia belum bisa move on, trauma, kejadian masa lalu, luka batin, bla bla bla, ya kan? Nah di situ, nah ada yang lagi present, dia bingung sekarang mau ngapain. Gitu kan? Ani Ramahwati, saya belum bagi apa-apa kok, terima kasih. Itu Jatim dan seluruh Indonesia. Jatim, seluruh Indonesia. Nah, nanti kita koordinasi lah. Abdillah suruh ngaturin ya. Semua suruh masuk terus aja ya. Nanti kita bina. Eric Wibowo. Oh ya, Eric Wibowo Anxiety. Yang terkenal itu, Coach. Saya nggak kenal. Makanya kenalan nantilah. Ya. Oke, Queen bisa itu nanti buat NLP-nya juga. Sangat membantu. Saya sudah baca bukunya. Ya, tinggal ikut kelasnya. Saya bikin murah meriah sehari cuma berapa. Yes. Apalagi? Ayo, katanya mau banyak pertanyaan lu. Besok gue bikin IG, dadakan lagi. Ayo. Ini kok naik turun. Oke. Apanya naik turun? Nah, untuk mengupgrade diri dengan kan apa NLP ini bisa buat depan dan bisa buat masa lalu gitu. Yes. Nah, untuk upgrade dirinya nih Coach. Kalau untuk masa depan, bagaimana NLP bisa mempengaruhi masa depan kita itu untuk sukses? Nah, jadi kan kalau kita belajar bahwa kita bisa menciptakan masa depan. Wah, keren nggak tuh? We can create our own future. Pertanyaannya kan bagaimana? Pertanyaannya adalah kita harus tahu dulu, pertama kita maunya apa. Itu yang paling sulit. Jadi kalau kita bilang dibagi 3 bagian, ya 3 bagian itu lu harus tahu maunya apa dulu, goals-nya. Ya, udah tahu lu mau goals-nya apa, baru tentukan kondisi sekarang seperti gimana. Ini semua coaching modul akan sama, dasar dari NLP. Lu mau bilang I grow, lu mau bilang grow, mau bilang pira, all the same. Itu namanya NLP process of change. Ini tahu dulu goals-nya kayak mau gimana, dan kemudian cari tahu present-nya seperti gimana. Kita ngomongnya desire state sama present state. Atau kita balikin, kondisi sekarang kayak gimana, lu maunya kayak gimana. Contoh nih, misalnya juga untuk Queen, untuk orang anxiety, ya. Ini kita pakai 2 sisi bisa juga, Bang Abdillah. Jadi kalau misalnya kondisi sekarang stres, lu maunya apa? Oh, gue nggak mau stres. Nggak mau stres itu apa? Bahagia. Oke. Berarti lu tahu dulu kondisi lu stres,
pemicu stresnya kayak gimana, baru lu bisa ciptakan state bahagia. Sama kayak tadi mau ngomong kesuksesan. Kesuksesan lu apa sih, gue tanya. Nah, misalnya kayak tadi ambil contoh anak-anak muda yang baru lulus sekolah. Lu mau kayak gimana sih? Lu baru lulus kuliah umur berapa? 20-an. Oke. Lu mau ngapain? Lu mau cari duit? Lu mau nikah? Lu mau beranak? Lu mau punya rumah? Masuk ke sini semua nih. Ya kan? Kondisi lu sekarang gimana? Gue belum punya bini, gue belum punya kerjaan, gue belum punya suami, gue belum punya rumah, gue masih tinggal orang rumah tua. Berarti udah tahu kan gapnya? Nah, kita cari di sininya nanti. Nah, gapnya di mana? Oke, berarti cari kerjaan, cari duit. Oke, berarti lu harus tahu lu punya target nih berapa duit nih. Lu mau nikah berapa duit? Lu mau nikah di mana? Nah, lu mau nikah jalan-jalan ke Bali mahal gitu kan, kecuali tinggal di Bali, lain cerita. Nah, lu mau Bali murah. Ya, lagi murah ya. Nah, lu kalau mau punya rumah berapa? Nah, inilah jadi gapnya, ya. Jadi supaya lu tahu kondisinya kayak gimana. Nah, sudah tahu, berarti kan tahu gapnya. Dulu kita bisa create future-nya nggak? Oh, gue sekarang umur 20, gue mau married umur 25, berarti gue punya waktu 5 tahun. Oke, gue mau punya rumah. Kalau gue menikah, gue harus nikahnya mewah. Berapa nikah mewah? Oh, gue taruh 100 juta deh, Jim. Oke. Punya rumah berapa? Oh, gue punya rumah yang kecil aja 500 juta. Berarti udah ada 600 juta di situ. Ya. Lu mau punya mobil nggak? Oh, punya. Gue yang 200 juta aja deh cukup. Berarti udah 800 juta. Lu mau dalam waktu 5 tahun. Bagi aja kan? Nah, berarti udah tahu kalau 5 tahun berarti kali 12 bulan berarti 60 bulan. 800 juta dibagi 60 bulan jadi berapa? Minimal gaji 15 juta sebulan. Ya kan? So, kamu harus mencari income minimal yang gaji startingnya adalah 10 sampai 15 juta. As simple as that. Nah, itu kayak NLP kita connectin dengan coaching ya kayak ya, Queen Divara di Bali atau di mana sih? Ini cowok atau cewek sih namanya? Oh, Surabaya, Jancukers. Bukan, dia di mana itu ya? Ya, jadi itu Bang Dila. Nah, dari situ kita udah bisa deh. Nah, itu namanya NLP Process of Change. Menurut saya itu sumber dari semua keilmuan coaching ada. Coaching model, dasarnya itu doang. 1, 2, 3. 1, 2, 3, udah. Oke. Nah, menjawab nggak? Nanti di save ya, di save Queen. Tenang, insya Allah di save pasti. Jatim Coach, Jatimnya di mana? Bojoku orang Jatim juga. Pernah di Kediri, pernah di Surabaya. Atau jangan-jangan kamu Malang lagi kan? Bukan. Di mana ya? Aku lupa dia. Udah biarin, abaikan. Mau tanya apa lagi? Oke, apa namanya? Yang menarik kita tarik ke yang law of attraction. Nah, itu kaitannya sama NLP apa itu, Coach? Baik-baik aja kaitannya. Iya, pastilah. Nggak mungkin selek ya. Nah, untuk anak-anak muda nih katanya. Ponorogo, iya dari Ponorogo, baru ingat. Ponorogo yang ada ini yang gede-gede gitu kan? Kenapa dengan law of attraction? Apanya? Kenapa dengan law of... Ini nanyanya NLP kok nyerempet ke law of attraction? Kan tadi sempat dikatain kalau umpamanya untuk anak muda law of attraction dulu gitu kan? Yes. Nah itu kaitannya apa sama NLP? Apakah ada kaitannya atau dia berdiri sendiri cuman mengarah ke NLP atau seperti apa?
Law of Attraction yang saya pelajari sudah ada mix NLP-nya. Jadi kalau Anda mau koneksi dengan energi, saya sudah bisa koneksikan dengan energi. Mau dikoneksikan dengan agama, sudah saya bisa dengan agama. Mau kaitin dengan meditasi, saya juga bisa kaitin dengan meditasi. Nah, bagaimana penggunaannya untuk anak remaja atau anak muda? It's very simple. Banyak anak muda itu nggak tahu dia maunya apa. Hanya dia bilangnya gue nggak mau yang gue nggak suka. Tapi nggak mau gimana coba kita bedah. Nah, pakai Law of Attraction itu ada steppingnya supaya pencarian goal. Sumpah cocok banget sama saya. Aduh jangan, saya udah nikah. Jangan cocok-cocokan, bahaya nanti takut gelap. Kayak rada putus-putus nih. Ya. Oke. Iya Queen, itu bisa langsung di follow. Jimbon X belakangnya ya. Ya, bisa lihat lah. Nah, terus. Oke. Berarti dengan belajar Law of Attraction secara langsung belajar NLP juga dong gitu. Beda mainan. Gimana? Beda mainan, Bang. NLP sendiri ada, Law of Attraction sendiri ada. Jadi dua hal yang berbeda, saling berhubungan yes, tapi jangan bilang, oh kalau belajar NLP berarti belajar LOA. Enggak. Oh kalau udah belajar LOA berarti belajar NLP. Enggak, beda. Beda. Oke. Beda arahnya. Arahnya kan tetap satu ya, untuk mencapai apa yang kita inginkan juga ujung-ujungnya gitu. Iya, tergantung Anda mau pakainya seperti itu. Oke, bisa dikasih ini Coach, mungkin tambahan. Tambahan apa? Dikasih contoh orang-orang yang sudah sukses dengan menggunakan NLP ini. Definisi sukses apa dulu? Banyak banget sebetulnya. Definisi sukses apa dulu? Sukses ini definisinya dalam arti dia mencapai sesuatu pencapaian dan dia bahagia dengan pencapaian itu. Tapi kita tambahkan di sini, orangnya juga terkenal. Saya nggak usah sebut nama lah, banyak orang kok. Ya kan, itu banyak metodologinya. Bahkan kalau mereka udah terkenal, mereka nggak mau bilang ilmunya apa. Gitu loh. Ya kan, kita ngomong aja Anthony Robbins yang buku kamu itu. Dia konsepnya sama kayak saya, dia mengajarkan kembali ilmunya. Cuman dia nggak bilang itu NLP, dia bilang itu NAC. Karena dulu dia dituntut secara legal, nggak boleh pakai NLP. Jadi dia ubah namanya NAC. Nah, apakah dia sukses menurut kamu? Menurut saya dia sukses dia secara pencarian duit. Tapi secara regenerasi dia enggak. Karena semua stucknya dengan Tony Robbins. Dan harus ada kehadiran fisik Tony Robbins. Karena brandingnya juga Tony Robbins. Sukses nggak? Sukses. Barack Obama, sukses nggak? Itu pakai NLP nggak? Pakai banget. Kalau Anda perhatiin video dia, perhatiin speech-nya dia, itu NLP banget untuk dia winning campaign-nya. Donald Trump pakai banget. Donald Trump pakai banget. Ya, bagaimana dia dalam banget kata. Ya, Donald Trump pakai NLP banget, ya. Jadi mengubah kata-kata, dia diserang reporter, dia bisa serang balik, itu canggih banget lidahnya, ya kan? Ignorance level itu NLP banget. Cak Lontong, saya nggak tahu dia belajar NLP apa enggak, tapi kalau saya suka suruh peserta saya bedah language pattern-nya dia, Cak Lontong. Ya, saya nggak tahu dia belajar NLP apa enggak, tapi menurut saya language pattern-nya seru banget. Ya, banyak orang luar sono lah yang pakai NLP buat sukses. Jadi tergantung dia mau pakai seperti gimana. Saya kasih bocoran. World Bank. Jadi bank dunia ya. Direkturnya salah satu syaratnya untuk bisa
jadi direktur atau pejabat tinggi di World Bank itu harus certified NLP. Ini nih. Bocoran. Ini luar biasa nih. Oke, menarik banget nih. Berarti memang ini adalah sesuatu yang sebetulnya kayaknya ini adalah salah satu persyaratan benar. Abdillah mau belajar NLP kan begitu aja pertanyaannya. Saya sudah nulis, Coach. Saya ingin certified. Tenang aja, pasti belajar. Saya sudah mengumpulkan. Kalau live planningnya saya udah 20 juta. Ini online. Saya pangkas setengahnya cuma 10. Ya, kalau hari kamu itu 6 hari. Kalau kamu mau jadi trainernya, siapin 30 juta. Sebulan 30 juta dapat apa aja tuh? Itu langsung jadi trainernya, Bang. Jadi 4 sertifikat. Jadi udah practitioner level pertama, master practitioner level kedua, habis itu jadi NLP coach, habis itu NLP trainer. Saya belum ada NLP trainer saya di Bali. Saya tinggal tunggu timingnya aja. Sudah saya catat. Salah satu goal saya adalah tersertifikasi NLP. Kalau coach kan sudah nih. Kamu tahu nggak? Apa? Bedanya orang sukses sama yang belum sukses. Apa itu? Yang satu nulisin doang, satu take action. Yes, I know. Kan step pertama, Coach. Itu kan yang bedanya. Orang belum bisa move on dari step 1. Dia nggak langkah ke step 2, which is taking it. Nah, kesempatan terakhir saya bikin itu udah 20 juta. Ya. Jadi, tadinya mau bikin juga di bulan Juli di Bali. Udah ada 5 peserta, 20 jutaan, tapi stuck lah. Nah, sekarang saya nanti munculin lagi pakai online. Saya kumpulin lagi teman-teman. 10 juta, jadi setengah harga, lebih murah. Tetap 6 hari, ya, 3 hari. Jadi saya buka semua, dan Abdillah kalau mau jadi trainernya, bisa buka kelas lagi nanti. Bisa sertifikasiin orang di Bali, ya. Jadi nanti kalau buka di Bali bisa partneran lah. Nanti sama Ruang Pulih juga bisa buka kelas di Bali. Iya nih Pak Joni. Pak Joni nih cocok nih buat jadi practitioner NLP. Dia internet marketer kok, internet marketer. Dia menarik, motivasi juga sih dia masuknya. Denny Santoso itu udah sampai master practitioner level keduanya. Wow. Belajarnya sama teman saya Roni. Roni Rafael? Bukan, Roni FL. Itu Romi, ini Roni. Oh iya, Roni. Oke, menarik. Ya, mau nanya apa lagi? Oke, the last kayaknya nih, Coach. Baru setengah jam udah last ya? Lu baru setengah jam nih udah mau tutup. Mau tutup buat tutup. 40 menitan nggak? Udah 40 menitan kayaknya ya? Oh, udah 40 menit? Enggak lah. Kalau nggak salah ya. Baru mulai setengah 8. Ya, 30 menit, 40 menit. Kalau udah mau tutup kita. Saya biasanya jaga-jaga biar nggak mendadak nanti habis tengah jalan tuh nggak enak banget. Ini udah ada timer sekarang 30 detik. Bisa udah kasih tahu 30 detik. Iya, kemarin live sama Coach Afri kepotong gara-gara itu. Ya, enggak, setahu saya sih udah dikasih tanda 30 detik deh. Iya kan, kasih kan Coach. Nggak ini jadi. Jadi sekarang target 40 menit, 45 menit biar ini. Nanti kalau kepotong gue interview lo lagi deh, gue yang interview lo lah. Iya, nanti yang lo balik lah. Lo masuk ke IG gue lah. Ya. Iya, siap. Karena kan jadwal kita jam 8 sampai jam 9.
Apa? Kebetulan saya fokus banget ini sekarang ke grup terus itu adalah untuk udah mulai 7:30 ya, Titansan, Ya, sorry. Kita ya saya buru-buru saya standby mulai. duluan. Nanti kita ya, nanti kita live lagi deh. Nanti live dari saya lah. Kalau udah belum mati gue yang live gantian. Ya, ya. Kenapa? Abdillah ngapain sekarang? Saya fokus banget untuk grup terus itu adalah pertama saya ciptakan buat pengusaha pemula yang dia stres, anxiety, depresi gara-gara usahanya kena ini. Kemudian kok kesininya saya ngeliat pasarnya ternyata anak muda kebanyakan. Jadi anak-anak baru ingin mulai karir sama ya saya targetin umur 35, 30 gitu. 30 Nah, mah udah untuk matang kan? anak-anak muda ini gimana? 30 udah matang. Iya, jadi sebetulnya targetnya akhirnya saya bikin antara 21 sampai 35 sih. Nah, untuk rate usia seperti ini, jika mereka belajar NLP, apa yang akan mereka dapatkan gitu? Tergantung mereka maunya apa dari NLP. Saya balikin. Untuk karir, karena saya mungkinan fokus untuk karir. Bisa karirnya karir mau kayak gimana? Nah itu dia kan karir kan ada yang profesional, ada pengusaha gitu kan, Coach. Beda-beda soalnya mindsetnya. Ya, Kalau untuk enggak, profesional gimana, untuk wirausaha gimana? Jadi kalau saya Mas, saya nggak mau jawabnya generik, Mas Abdullah. Kalau saya bilang NLP-nya semua bisa, nanti dibilangnya Jimmy jualan obat gitu, jualan kecap. Makanya saya ingin tanya balik lagi spesifik, lu seperti gimana cara pakainya? For example cara deh, spesifik. gue tanya sekarang Abdillah, cara kamu membantu mereka dengan apa? Halo, ya, gimana? Cara kamu membantu mereka dengan apa? Cara saya membantu mereka dengan pengetahuan dan yang jelas adalah komunitas ini sebetulnya kayak terminal, Coach. Jadi terminal di mana orang datang ke sana dan mereka dapat arahan. Makanya itu di grup terus saya bebasin orang mau promosi program apa aja boleh. Gitu. Sekarang kita tanya data ya, kita main data. Udah berapa banyak orang yang bilang mereka butuh bantuan kamu? Bilang apa? Yang butuh bantuan tersebut, kamu bilang kan banyak. Yang umur 20 sampai 35. Berapa orang? Kalau yang saya pegang sekarang ada 30, 80, ya lebih dari 100, 120-an gitu. Oke, 120 kita taruh. Kita bandingin lagi, kita bedah lagi. Supaya nanti saya jelasinnya lebih gampang. Dari 120 orang, berapa yang mau bekerja? Jadi mereka belum punya pekerjaan sekarang, alias jobless. Atau mereka kena PHK, atau mereka belum punya kerja sama sekali. Nah, terus yang kedua, berapa yang sedang bekerja saat ini, ya, lalu mereka mau naikin karir. Yang ketiga, yang pengusaha, mau UKM, mau bisnis, mau corporate. Berapa rasio dari tiga bidang tadi? Dari 120 orang. Kalau yang jobless malah saya lebih tahu itu sekitar lebih dari 30 yang jelas. 30. Jobless itu. Jadi mahasiswa itu benar-benar nggak punya kerjaan mereka. Yang nomor 2 dan nomor 3? Yang umur berapa? Yang bagian kedua dan ketiga. Bagian kedua dan ketiga itu saya nggak punya data fixnya, Coach. Belum punya. As if deh. Bayangan aja sementara. Kalau saya lihat yang pengangguran nggak nyampe hitungan jari. Jadi nggak nyampe 10. Kalau jari kamu 10. Jari kaki itu nggak atau jari tangan? Enggak lah.
Ada yang Berarti nggak kerja nyampe cuman kayak 10 kerja ya. harian, baru kayak kerja cuman Oke. bantu-bantu doang gitu. Berarti nggak nyampe 10 ya. Hmm. Berarti sisanya pengusaha dong. Sisanya campur, itu ada yang profesional, ada yang kayak usaha kecil-kecilan, jadi jualan kayak kue, apa usaha musiman gitu. Ya, berarti 80% udah punya bisnis. Mungkin tepatnya 70 ya, sekitar segitu Kamu ya. kan 120. Iya, 120 kurang dengan tadi 30 30. tambah 10, berarti harusnya 80 dong. Yes, yes, Oke. yes. Nah, kita kan sekarang udah tahu nih range penggunanya kamu nih, pengguna jasa terus nih. Nah, bagaimana kamu bisa membantu mereka pakai NLP? Contoh tadi saya bilang bagaimana Anda membangun masa depan. Banyak pengusaha, dia bilang dia mau scale up. Ini sedang trending kata ini ya. Keywords ini trending, naik kelas, scale up, kan? Nah, 3 tahun belakangan ini istilah ini lagi trending lah, 3-4 tahun terakhir lah. Waktu awal saya masuk ke dunia UKM, cuman UKM doang gitu kan, wirausaha malah belum ada istilahnya startup tuh nggak ada tuh. Yang masih bilangnya wirausaha tuh, 2014-an itu masih wirausaha. Gitu. Terus belakangan 2017 ke atas sudah ada istilah scale up, ya, naik kelas gitu lah. Biar keren lah. Ya apalah istilahnya lah. Sekarang ngomongnya startup, padahal wirausaha gitu kan. Bisnis baru dikit-dikit bilangnya startup gitu kan. Jadi biar kece lah gitu. Lebih pada bisnis baru bilangnya startup gitu. Biar keren dapat investor. Oke? Nah, kita ngomong yang tadi. Oke, lu mau tahu scale up? Orang bilang scale up, orang bilang 5 kali, 10 kali. Gue mau ikutan 10 kali, 5 kali juga kan. Saya kasih contoh. Waktu itu saya sempat Facebook Live. Seorang pengusaha pia di Jogja. Coach, saya mau naikin dong. Saya mau 10.000 dus kue pia sehari. Wow, keren dong. Keren dong, ya kan? Oke. Keren. 1 box pia isinya berapa katanya? Ya. Jadi dia udah seakan-akan mau gede banget visionnya. Ya, itu mungkin karena kebanyakan sesi-sesi begitulah ya. 1 box pia isi 10. Berarti 100.000 pia sehari. Kejual loh ya. Ya, ini kan dia punya yang tadi saya bilang, yang goals-nya. Saya tanya ininya dong. Sekarang berapa? Cuma 5. Oke. Itu kejadian banyak kita ketemu, makanya saya nggak mau main UKM lagi. Ya. Tapi dia harus kena 2.000 kali. Ya. Saya nggak usah nanya jauh-jauh di sini deh, di gap-nya. Saya nggak nanya di gap-nya dulu. Saya nanya production capacity-nya dulu. Lu siap nggak untuk 100.000? Yang sekarang lu cuma produksi bisa jual cuma 5 box. 5 box berarti cuma 50. Lu mau 100.000 piece. Baik capacity udah ada belum? Ya. Nah, baru kita main ke sini. Sebelum main ke sini saya nanya distribution channel-nya dulu. Lu ada titip jual di mana? Kita belum ngomongin marketing nih. Kita belum ngomongin branding, kita belum ngomongin promotion, baru distribution channel. Lu mau buang kemana barang? Ya, saya pernah handle pakai Guerrilla Marketing, omset sebulan dia 2 miliar. Saya challenge dia mau naik berapa? Sebulan 2 miliar. Cuman bisnis yang mirip lah, roti. Ya, roti snack itu di Sukabumi tuh. Saya nanya gimana, dia mau naik ke berapa? Dia naiknya cuma mau sampai 5M, 3 sampai 5M, minimal 3.
berarti naik itu cuma 50%. Ya. Nah, itu yang terjadi dan pakai NLP kita bedah begitu doang, Bang. Oh, mirip coaching ya? Iya. Kita nggak usah jauh-jauh, udah pakai NLP doang, kita bedah ini doang. Udah ketahuan. Ya, visionnya itu apakah dia overwhelmed atau dia vision semata doang. Nah, hal ini itu paling simpel sekali. Nah, kita combine dengan coaching. Nah, misalnya kan kayak gitu. Ada juga yang kebalikan. Nah, ketika saya kan 2 tahun berturut-turut nih membina pendamping UKM. Jadi saya udah nggak megang UKM lagi, pendamping UKM-nya yang saya bina dari dinas koperasi. Nanti hopefully ke Bali kita kasih dinas koperasinya. Kita ada mainin sekarang kondisi dia kayak gimana, ya kita yang tentuin dari dinas, tentuin dia naik ke sininya. Misalnya ini berapa produksi, ya kan? Lu mau jual berapa nih? Nah, kita yang nentuin di gapnya di sini. Bahkan kita nentuin nanti di sini. Jadi gapnya kita yang nentuin. Nah, itu lebih sadis lagi tuh. Jadi lu punya pengusaha, lu punya ketemu orang yang jualan. Oke, sekarang jualan berapa duit? Paling simpel dah. Oke, itu saya bukan pakai NLP, pakai gula marketing jadinya. Beda di situ doang. Kita beda visionnya. Kita beda apa yang dia targetin. Gitu. Kalau lu punya duit 1M sebulan, lu bisa ngapain? Nah, itu yang kita main visionnya. Coach NLP bisa nggak buat 50 orang yang baru kena anxiety? Bisa, selama dia masih berpikiran sehat. Jadi dia nggak nyebrang ke dunia lain ya, alias miring. Selama dia masih bisa berkomunikasi sama kita bisa kutak-kutik otaknya. Nah, kayak begitu aja, Bang. Kita mentang-menting gitu doang, very simple. Kadang ada orang yang terlalu out of the box, dia mau besar sekali, terkadang bullshit jadinya. Ya. Kita breakdown kayak begitu aja. Ya. Jadi NLP kita bisa kutak-katikin. Oh, kita mau beda dari sininya dulu nih. Mix coaching lah prosesnya kan. Gitu. Oke. Nah, untuk komunitas kamu bisa dibedah begitu, asal kamu punya datanya. Ya, I see. Ini terus ya, bukan ruang puli ya? Terus, lain. Beda toko. Itu Queen. Susah jadi ikut usia segitu mah mental blocknya banyak. Bisa Queen. Jadi diajarin dulu dia. Bukan soal mental block, itu soal otoritas. Kenapa saya bilang otoritas? Dia udah 50 tahun, dia nggak bakal dengerin kamu yang di bawah umurnya daripada dia. Lu nggak mungkin umur 20, 30 mau nasihatin orang 50. Kecuali dengan datang sebuah otoritas. Gua ini udah bisa sembuhin orang, pengalaman gue udah internasional, sertifikasi gue udah internasional, ya kan? Dan gue bisa ngatasin masalah lo segini. Kalau nggak efektif nggak usah bayar, kalau efektif lu bayar gue jutaan. Jadi kita main otoritas, main edifikasi, main portfolio, main personal branding. Jadi kalau kamu belum kuat, di mata dia nggak kuat, otoriti kamu nggak kuat, lu nggak bakal didengerin. Jadi bukan soal usia yang susah, bukan mental blocknya banyak, tapi dia nggak mau dengerin lu aja. Lu tidak punya kompetensi untuk ngajarin dia, lu tidak punya kompetensi untuk membantu dia. Gitu doang. Nah, itu menarik tuh. Kejawab banget tuh. Kejawab sampai dalamnya ada tuh. Sampai akar-akarnya ada. Ya, karena tergantung begitu. Itu yang terjadi. Ya. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi sama saya ketika mau coaching salah satu emak-emak umur 60 tahun. Dia langsung tanya, kamu siapa? Itu saya tunjukin
apa sertifikasi dari CPC, alhamdulillah mau habis itu dia. Oh, kamu udah tersertifikasi ya? Oke dah, nggak apa-apa. Saya mas Dikirain saya kasih lihat video profil saya aja di YouTube. Dan nih, lu kalau mau jadi klien gue nih, video gue dulu nonton aja sebelum ketemu nah, saya. ini menarik nih. Ada dari Titan Han, hubungan NLP dengan doa secara agama Islam, apakah menyalahkan agama jadi tidak mengenal Tuhan? Waduh, ini saya jawab dulu ya Coach ya. Sebetulnya yang saya pelajarin tidak, justru selaras. NLP itu lebih ke ini sih, cara kerja pikiran kita aja. Jadi ada sainsnya. Nah ini Coach, silahkan lanjutkan. Saya lucu nih, ini batch saya di Oktober. Datang sebuah tempat ya, di mana itu kuat banget Islamnya. Di satu tempat training di Malang yang pesertanya banyak kan PKS semua. Ya. Itu ngomongnya kalau udah ngomongin ini garis keras gitu katanya ya. Tapi ternyata waktu saya masuk oke-oke aja gitu kan. Saya buka kelas NLP di situ. Saya buka kelas NLP di sana ya. Nah, ada salah satu peserta. Ini lucu nih, ya. Siapa tadi? Titan ya. Dia datang udah pakai peci segala. Coach, dia bilang, ini hari pertama nih, ya kan, pembukaan dulu kan. Gimana? Ada yang mau tahu NLP, ada yang mau tanya. Coach, saya mau ke sini belajar NLP. 9 orang yang saya ketemui, 10 orang yang saya ketemui bilang mau belajar NLP, 9-nya bilang jangan. Waduh. Ya kan? Seru nih. Saya ini punya 4 pondok pesantren. Dan dipanggil kiai pula lagi, bukan ustadz lagi, kiai. Udah di atas nih. Saya sebelum berangkat, saya udah pasang doa-doa saya anti jin. Oke. Di tempat ini pun saya pasang sekarang anti jin. Jika ada jin nggak bakal keluar katanya, ya kan? Saya mah seru aja. Saya bilang, Pak, mohon maaf, NLP saya nggak ada jin, Pak. Adanya Jimmy, Pak. Nah, at the end malah dia yang terakhir, dia yang mempromosikan. Sekarang dia lagi trending, orang yang tersebut dia udah punya 4 istri, 24 anak. Dia yang lagi promosi poligami, training poligami, kalau NLP saya. Tuh, jujur nggak ada kontradiksi. Saya udah baca-baca bukunya. Dan sebenarnya orang yang belum belajar lah, orang yang belum pernah belajar lah yang menjadikan ini tabu. Jadi kayak masih perawan, belum pernah seks, bilang seks itu nggak enak gitu. Parah nih contohnya. Vulgar. Yang di bawah 18 tahun matiin ya. Nah. Jadi gini ya, buat teman-teman yang muslim mungkin masih ragu, sebetulnya ada penulis muslim itu udah meninggal, dia orang Mesir, namanya Dr. Ibrahim El-Fiqi. Nah, itu sebetulnya dia menggunakan teknik yang sama dengan NLP. Dia belajar di Kanada. Itu sama banget, di situ ada kutipan-kutipan dari ayat Quran juga. Jadi sebetulnya NLP bisa mendukung justru. Kita itu tadi ya, dakwah poligami ya, Bapak. Trainer poligami jadinya. Iya, dan menurut dia itu adalah keharusan dia, karena itu dia menyebarkan agama sunnah kalau nggak salah ya. Nah, jadi dia malah menurut saya kalau tidak ada yang ngelakuin siapa lagi, karena menurut dia tidak ada yang melakukannya. Nah, akhirnya belajar NLP, dia bilang, wah, dengan NLP saya bisa lebih gampang meyakinkan orang untuk poligami.
Oke. Ya, silakan. Bentar lagi habis tuh. Kalau mau habis nanti gue kasih extra time. Nanti live di IG-nya gue ya gantian. Udah lagi sebentar nih, Coach. Apa? Lagi sebentar nih. Apa sebentar? Sebentar lagi maksudnya? Waktunya. Lagi beberapa Waktunya. menit nih. Iya. Ya udah. Masih seru. Masih mau nanya apa lagi? Lu kalau Inilah apa kalau penutup biar nggak keputus tuh. Kalau keputus tuh gimana gitu ya rasanya ya. iya udah nanti gue sambungin di IG gue. Lu masih mau lanjut? Kalau lanjut gue live-in di IG gue. Nah, cara belajar NLP gimana tuh Queen nanya? Ikut kelas saya lah. Nanti Pokoknya mau yang mau ikut kelas NLP daftar ke Abdillah. Dia sudah jadi reseller saya. Silakan daftar ke Abdillah. Kelas NLP saya tanggal 4 Juli sampai 5 Juli, 6 Juli. Itu untuk pemula semua bisa ikut. Ya. Kalau mau daftar ke Abdillah, dia reseller saya. Biar dia dapat duit lah untuk ikut kelas NLP saya. iya. Nabung. Oke, bisa langsung DM ke Coach Jimmy. Yang mau daftar bisa. Abdillah aja. Ya, kalau yang followersnya Abdillah silakan yang mau belajar NLP suruh daftar ke Abdillah aja. Berbagi rezeki lah. Ya, biar dapat. Paling mula 500.000. Kalau yang mau sertifikasi internasional 10 juta. Tapi Abdillah kayaknya udah jadi trainer deh. Lu suka ngajar gak sih? Gua suka, gua lagi ngajar juga nih. Lu ngajarnya apa? Ya gue yang standar lah. Ya udah siapin ya 30 juta jadi trainer. Kalau dulu saya buka trainernya aja 25 juta. Ya. Ini saya paketin jadi 4 sertifikat. Kalau satunya doang nih 20, 15, 25. Harusnya udah 75 jutaan. Ini gue bikin online dan bikin terbatas sampai Agustus 30 juta. Ya, so far udah ada beberapa yang tinggal closing. Jadi kalau mau ikut beruan, ya. Oke. Boleh deh, ya harus belajar. Nah, nih, Queen ini Coach. Queen ini sebetulnya hebat juga. Dia udah kira-kira punya 200-an orang dia di membernya dia itu. Ya, jadi udah banyak yang sembuh aja kan. Tinggal cari kingnya aja kan. Jadi tinggal dipertajam tuh Queen. Bukan yang aliran sesat kemarin ya, yang sejagat gitu. Yang ngaku-ngaku gajah, yang ngaku-ngaku ratu gitu ya. Jangan-jangan dia yang aliran itu, jangan. Bukan. Ini Queen yang di timur nih, bukan yang di barat. Bukan yang selatan juga ya? Bukan. Ya cocok kalau untuk. Lu masih mau lanjut kalau kita selesaikan? Kalau mau lanjut nanti kita live-in lagi. Kita tutup aja Coach. Tutup ya? Kata penutup dong. Ya udah, tutup. Udah. Yes. Pokoknya kalau di trainer sama Coach Jimmy begini, kita banyak ketawanya lah, happy aja kita. Ini minta tutup ya udah. Kalau nggak mau lanjut lagi ya udah tidur gua. Kalau mau lanjut mau gua lanjutin, kasih. Kita pasin sampai tutup nih, sampai lagi ya, beberapa jadi menit. Kalau mau belajar NLP ini, saya udah sebarin. Abdillah juga udah rekanan di Infinity. Ya, jadwalnya udah full dari Juli sampai Agustus. NLP ada yang garis warna tertentu tuh nanti ada. Jadi silakan yang mau tahu ke Abdillah aja. Karena saya udah kasih dia yang warna abu-abu
Silakan lihat aja, ada grafiknya. Closingannya ke Abdullah. Abdullah, saran gue buruan jadi trainer di Bali.